Baiklah, rasanya sudah tidak sabar ingin kita dengarkan ya, materi yang akan disampaikan. Wah, materi nih. Saya lebih senangnya bilang ilmu nih, ilmu yang nanti akan ditransferkan ke kita semua, yang akan disampaikan oleh seseorang. Nah, tadi udah tahu nih Mbak Ade ya, yang mana ada sesuatu yang menarik. Mbak Ade ini 3 kali menempuh pendidikan universitas di 3 universitas yang berbeda. Wah, luar biasa. Mulai dari Universitas Mataram, Universitas Indonesia, dan Universitas Paramadina. Luar biasa. Semangat belajar yang luar biasa. Dan akhirnya beliau saat ini menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO dari Great Edu. Langsung saja kita sambut pemateri kita hari ini, Mbak Ade Irma Setianegara. Baik, terima kasih Mbak Risa, teman-teman sekalian. Ini mohon maaf Mbak ya, ini suaranya agak-agak bindeng nih. Oh, nggak apa-apa Mbak. Ya, ini pilek Mbak. Jadi terima kasih untuk sambutannya Mbak Risa, Bu Dr. Nelly tadi ya, terima kasih banyak Bu, teman-teman sekalian. Kita hari ini diskusi aja ya Mbak ya, mohon maaf kalau ya saya juga masih belajar gitu ya, mudah-mudahan nanti ada yang bisa kita diskusikan dari apa yang saya sampaikan begitu ya. Tadi benar yang disampaikan Bu Risa, saya menempuh pendidikan itu 3 kali itu beda-beda gitu ya. Dimulai dari pendidikan sampai sekarang menempuh manajemen. Izin share screen ya Mbak Risa. Sebentar. Silakan Mbak Ade. Kok belum kebuka ya, sebentar. Ini mungkin tidak banyak kata-kata ya dari yang saya sampaikan pagi hari ini. Lagi-lagi ini hanya pemantik diskusi. Mungkin nanti pengalaman ilmunya juga akan lebih banyak didiskusikan ya Mbak Risa dan teman-teman semua. Kita mulai dari perubahan teknologi dari masa ke masa. Tadi Bu Dr. Nelly sudah menyinggung beberapa ya Bu, kenapa pendidikan ini sangat penting gitu untuk mengawal perubahan teknologi yang terjadi saat ini. Karena kan pendidikan itu menghasilkan sumber daya manusia gitu ya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang terjadi di dunia ini pasti butuh peran manusia gitu ya. Nah, manusia yang bagaimana? Nah, itu tentu manusia yang terdidik gitu ya, yang kompetensinya itu relevan dengan perkembangan zaman. Nah, kita mulai dari charger ya teman-teman ya. Kalau dulu masih pakai kabel gitu, sekarang kan sudah cukup canggih gitu. Kita nggak tahu 2-3 tahun lagi itu model charger HP seperti apa gitu. Kalau dulu pakai kabel, sekarang mungkin sudah ada charger yang modelnya wireless. Kita geser lagi nih teman-teman. Zaman saya dulu mungkin masih ketemu kaset ya. Saya nggak tahu nih zamannya Mbak Risa masih ketemu kaset nggak? Setelah itu keluar masih ya. Saya gennya gen milenial soalnya, bukan gen milenial. Gen milenial. Masih zaman kaset, mungkin teman-teman adik-adik mungkin yang saya sapa ya sudah tidak ketemu kaset. Nah dulu itu biasanya kami nabung untuk sekedar bisa membeli kaset gitu, dan satu artis tuh hanya 1 kaset gitu biasanya. Kalaupun ada kompilasi, nah itu tuh biasanya jarang, dan kalau ada mungkin harganya lebih mahal. Nah kemudian geser, ada banyak lagu bisa di dalam satu. Dulu yang cukup fenomenal itu waktu produk Apple ngeluarin iPad gitu ya, yang bisa nampung banyak lagu dalam satu tempat. Nah sekarang lebih inovatif lagi tuh ya, jadi orang tidak perlu pindah perangkat untuk mendengar musik gitu ya, tinggal download aplikasi, semua sudah ada. Kita bayar langganan kalau nggak salah 30.000 setiap bulan, kita sudah bisa milih lagu sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Bahkan lama-kelamaan teknologi artificial intelligence yang dibangun di dalam aplikasi Spotify itu bisa menunjang kita untuk kita nggak perlu dengar nih lagu-lagu yang kita nggak suka gitu.
Kita hanya perlu dengar lagu-lagu yang kita sukai. Nah, itu juga bagian dari perkembangan teknologi. Kita geser lagi ke tempat menyimpan data gitu ya. Kalau dulu mungkin teman-teman pernah dengar namanya disket gitu ya. Saya dulu masih dapat tuh zaman disket, masih SMP gitu ya, udah disket, kemudian geser kuliah kayaknya waktu S1 tuh udah mulai pakai flash disk. Itu dulu flash disk itu barang yang sangat penting gitu ya. Bahkan sepenting skripsi itu dimasukin ke dalam flash disk gitu. Jadi ini barang yang sangat penting, tapi seiring berkembangnya waktu gitu, file yang kita punya itu sudah tidak cukup gitu untuk masuk ke flash disk. Akhirnya bergeser ke HDD eksternal, terus geser lagi ke portable SSD. Sekarang yang terbaru itu bahkan teknologinya pakai teknologi awan ya, cloud ya. Sekarang perusahaan-perusahaan teknologi yang besar itu servernya itu bukan lagi server fisik gitu ya. Servernya itu sudah berbasis cloud. Selain secara penyimpanan lebih ekonomis, secara keamanan dan lain-lain juga lebih aman gitu ya, karena kalau fisik kan cenderung bisa terbakar dan lain-lain gitu ya. Kalau cloud ini relatif lebih aman, dan hampir semua perusahaan teknologi besar di dunia ini menyimpan datanya itu di cloud gitu ya. Bayangkan aja, ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa menyimpan data, bahkan data yang sangat penting di dunia ini. Geser mungkin ini harusnya muncul sebelum tadi Bu ya, sebelum cloud. Dulu misalnya kita punya komputer itu segede tabung gitu ya, sekarang sudah bergeser menjadi tablet gitu. Semakin ke sini memang semakin canggih gitu. Nah, itu perangkat-perangkat yang bisa kita pegang gitu ya, perubahan-perubahan itu. Nah, selain hardware gitu, sekarang juga perkembangan aplikasi itu kan luar biasa ya, Mbak Risa ya. Kita mungkin 2010-an tuh mulai mengenal marketplace, ya seperti yang teman-teman lihat di slide presentasi itu ada banyak sekali marketplace dengan berbagai cirinya gitu. Ada yang sebagai penengah aja mempertemukan antara penjual dan pembeli gitu, dia menyiapkan teknologi. Ada juga yang menggeser dari toko offline ke toko online gitu. Nah, ada banyak sekali. Kemudian berkembang tidak hanya barang-barang apa yang kita bilang ya, yang sekarang ini kan juga banyak e-grocery ya. Mungkin yang skalanya nasional, yang skalanya daerah itu udah banyak sekali tumbuh gitu. Bahkan sekarang kian marak gitu ya, apalagi kemarin habis COVID, orang tidak bisa kemana-mana. Nah, pertumbuhan di lini grocery ini juga sangat pesat. Kemudian teman-teman juga mungkin tidak asing lagi dengan ojek online gitu. Nah, semua teknologi yang dibangun ini dibangunnya oleh manusia gitu. Nah, manusia yang bagaimana ya? Tentu manusia yang punya keahlian untuk membangun sistem seperti ini. Nanti mungkin kita akan diskusi lebih lanjut ya. Disitulah nanti kita akan ketemu peran pendidikan itu di mana. Geser lagi, sekarang juga teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan metode pembayaran gitu ya. Kalau dulu mungkin kita harus punya kartu kredit gitu untuk bisa nyicil barang gitu. Kalau sekarang pay later itu tumbuh di mana-mana, sehingga untuk membeli barang yang dicicil itu kita sekarang nggak perlu lagi harus ngurus kartu kredit yang prosedurnya cukup rumit. Banyak sekali platform yang menawarkan maaf sebentar ya. Pay later, dompet digital, dan lain-lain. Mohon maaf nih, masih batuk. Sekarang juga banyak bermunculan bank digital ya.
Kalau dulu kan kita mengenal tuh bank konvensional ya, seperti yang teman-teman sering gunakan misalnya untuk bayar SPP, itu kan ada Bank BNI, BCA, BRI. Nah, itu kategorinya kita sekarang tuh namanya bank konvensional gitu. Nah, muncul bank digital ini yang kira-kira mendisrupt bank konvensional yang selama ini kita ketahui gitu ya. Apa sih bedanya bank digital dengan bank konvensional? Misalnya teman-teman juga mungkin ada yang menggunakan salah satu ya, misalnya transfer antar bank gratis, terus dia bisa punya fitur untuk mengatur pengeluaran kita. Misalnya kalau kita lihat kan banyak tuh yang memisahkan pengeluaran tuh pakai dompet yang apa punya lembar layar. Nah, kalau bank digital itu kan lebih canggih gitu ya. Misalnya kita punya penghasilan sebulan berapa, misalnya 4 juta, oke dipisahkan misalnya 200 untuk bayar ini. Nah, itu udah bisa diotomasi di dalam bank digital. Nah, melihat hal itu, sekarang bank konvensional juga mulai membuat bank digital gitu. Kalau teman-teman tahu, BCA akhirnya buat Blue BCA, kemudian dan banyak ya beberapa bank konvensional yang juga akhirnya membuat bank digital gitu. Kalau Mandiri akhirnya punya Livin Mandiri dan lain-lain. Semua industri ini butuh SDM ya. Semua industri ini butuh karyawan gitu. Jadi sebenarnya ini juga peluang teman-teman gitu untuk terus belajar, mengasah kemampuan karena sekarang ini kan kompetisi agak gila-gilaan gitu ya, mana yang terbaik itu yang nanti akan dipakai gitu ya karena pertumbuhannya sangat cepat, perkembangan zaman sangat cepat, jadi dibutuhkan memang SDM unggul untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi gitu, apapun bentuknya. Nah, berikutnya teman-teman kalau diperhatikan ini ya, di atas ini salah satu foto gudang ya, di mana ada distribusi barang. Ini sudah tidak pakai orang lagi ya, ini sudah pakai robot gitu. Ini udah teknologi. Di sini mungkin mengurangi sumber daya yang angkat barang gitu, tapi teknologi ini kan juga dibangun oleh manusia ya, jadi tetap juga butuh SDM, tapi SDM yang lebih canggih yang membuat sistem ini bisa terjadi. Teman-teman juga mungkin pernah mendengar istilah blockchain, Bitcoin, cryptocurrency. Nah, kita itu kan sekarang sudah masuk ke era seperti ini ya. Jadi udah dari mata uang kertas ke fintech, financial technology, e-money, ada yang lebih canggih lagi nih teman-teman. Ada namanya cryptocurrency yang berdiri di atas teknologi blockchain. Selain itu, mungkin teman-teman juga sering mendengar kata metaverse ya. Akhir tahun 2011, akhir tahun 2021, CEO-nya Facebook itu meluncurkan yang namanya metaverse. Jadi kalau kita selama ini itu antara dunia nyata dan dunia maya tuh ada batasnya ya. Besok itu kalau metaverse sudah benar-benar ada, kita di dunia nyata itu bisa diwakili oleh avatar kita yang ada di dunia maya gitu. Jadi misalnya teman-teman mau kuliah, kuliahnya itu tidak harus teman-teman sendiri gitu, tapi avatar teman-teman yang masuk ke dalam ruang kuliah virtual yang dibuat oleh salah satunya Facebook ya. Kemudian tidak mau ketinggalan, Microsoft juga tuh akhirnya juga meluncurkan metaverse versi Microsoft gitu. Karena Microsoft itu identik dengan layanannya itu membantu orang untuk bekerja, jadi ya metaverse yang dibuat juga tidak jauh dari itu ya, bagaimana orang itu besok rapatnya bagaimana di kantor gitu, bagaimana orang itu mempresentasikan produknya. Nah itu ada banyak
metaverse yang dikembangkan oleh perusahaan ya, perusahaan game itu juga banyak gitu mengembangkan. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ada istilah Web 1, Web 2, Web 3. Nah, sekarang ini kita sudah ada di web menuju Web 3. Kalau dulu Web 1 itu teman-teman itu hanya sebagai pembaca ya, tidak ada interaksi dua arah. Web 2 itu memungkinkan untuk interaksi dua arah. Mungkin Web 2 itu ditandai dengan kehadiran Facebook, kemudian Instagram, email, dan lain-lain ya. Setelah Web 2, kita itu saat ini sebenarnya sedang menuju ke Web 3. Web 3 itu apa tadi? Yang antara dunia nyata dan dunia maya itu sudah tidak ada lagi batas. Nanti di sana di Web 3 itu blockchain dan kripto itu akan sangat berperan gitu. Karena bisa jadi mata uang yang kita gunakan sekarang ini sulit beradaptasi dengan belum bisa beradaptasi dengan Web 3, maka nanti alat tukar yang paling mungkin digunakan saat Web 3 itu benar-benar diimplementasikan adalah kripto ya. Jadi nanti kalau sudah masuk di Web 3 itu mungkin keseharian kita akan mendengar soal kripto, soal blockchain, NFT dan lain-lain gitu. Mungkin teman-teman nanti kalau sudah masuk ke Web 3, ijazahnya itu bentuknya bukan lagi kertas, bukan lagi soft file, tapi sudah dalam bentuk NFT gitu ya. Kode yang hanya teman-teman sendiri yang bisa akses gitu. Kelebihannya memang akan sulit dipalsukan. Oke. Pendidikan itu di mana sih bagaimana sih perkembangan teknologi di dunia pendidikan? Tadi yang seperti di awal Bu Dr. Nelly sampaikan, sebelum COVID sebenarnya adaptasi teknologi di dunia pendidikan itu sudah dimulai gitu ya, dari kemunculan tadi bimbel yang biasanya kita itu pindah tempat, pindah ruangan, sekarang sudah bisa dilaksanakan secara online melalui video dan lain-lain gitu. Nah, kehadiran COVID itu mempercepat proses transformasi dunia teknologi di pendidikan gitu ya. Kalau baca data World Economic Forum, di kuartal kedua 2020 itu ada sekitar 1,2 miliar anak yang aktivitas belajarnya itu terganggu akibat pandemi COVID-19. Jadi mau tidak mau, seperti yang Bu Dr. Nelly katakan tadi, kita itu dipaksa untuk beradaptasi gitu. Bagaimana cara kita beradaptasi? Proses pembelajaran harus tetap berjalan, tapi kita tidak tertular COVID. Ya salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Mungkin kalau nggak ada COVID, kita tidak akan secepat ini familiar sama Zoom dan lain-lain ya. Karena kita COVID gitu, kita sangat cepat familiar dengan tools-tools pembelajaran. Namun saya secara pribadi setuju dengan pendapat Pak Menteri bahwa pendidikan itu memang tidak bisa 100% digantikan oleh teknologi ya, tetap harus ada peran manusia di situ, tetap harus ada peran guru di dalam teknologi. Jadi nanti di akhir pemaparan ini teknologi itu hanya sebagai tools ya, tidak bisa juga 100% menggantikan peran guru atau dosen. Nah, karena kita juga bicara soal usaha, pengusaha, kita juga tidak bisa lepas dari apa yang namanya investasi dan investor. Walaupun secara pribadi, menurut saya usaha yang baik adalah usaha yang bisa membiayai usahanya dengan hasil usahanya ya, bukan dari uang investor gitu. Tapi ini juga jadi tren saat ini gitu. Mungkin adik-adik teman-teman juga tadi startup yang ada sekarang ini kan sebagian besar dibangun oleh menggunakan uang investor. Nah, bagaimana minat investor di bidang teknologi? Jadi memang saat pandemi itu investasi di perusahaan teknologi sangat meningkat gitu. Di 2019 itu
investasinya itu sudah mencapai 259 triliun, dan diprediksi nanti di tahun 2025 itu akan meningkat sampai di 4,8 kuadriliun. Itu teman-teman bisa hitung sendiri ya, nolnya ada berapa gitu. Kira-kira menurut data, investasi yang masuk di sektor teknologi pendidikan itu senilai itu. Nah, ini grafik. Sebenarnya di tahun 2021 itu meningkat, cuma ini data terakhir itu sepertinya ini karena kuartal ketiga gitu ya, belum sampai akhir tahun. Tapi pesannya di sini adalah investasi di dunia pendidikan itu setiap tahun terus meningkat. Nah, teman-teman mungkin ada banyak sekali perusahaan teknologi pendidikan di Indonesia gitu ya, pasca COVID, waktu COVID, pasca COVID juga semakin tumbuh. Kalau kita mengklasifikasikan sebenarnya ada 6 ya. Saat ini itu ada 6 klasifikasi teknologi perusahaan teknologi pendidikan. Pertama yang banyak mungkin teman-teman lihat itu vocational skill gitu, perusahaan teknologi yang memang fokus pada layanan memberikan skill-skill pasca sekolah gitu ya. Mungkin target marketnya, segmen marketnya salah satu teman-teman adik-adik mahasiswa yang tadi ya, kurikulum jurusan perkuliahan saat ini kan sebenarnya belum 100% menyesuaikan perkembangan teknologi. Nah, sebenarnya teknologi pendidikan yang di bidang vocational skill ini datang bukan untuk menjadi kompetitor sebenarnya, tapi untuk menjadi kolaborator. Apa yang tidak teman-teman pelajari di kampus bisa disediakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi pendidikan yang bergerak di bidang vocational skill. Kemudian ada yang bergerak di anak-anak gitu, spesifik ya. Sekarang mungkin teman-teman adik-adik banyak sekali ngelihat terpapar iklan misalnya belajar coding untuk anak SD gitu. Nah, memang banyak perusahaan teknologi pendidikan tuh yang fokus pada segmen anak-anak. Kemudian student loan, ini pinjaman pendidikan. Kemudian yang keempat itu K12 Learning Platform itu yang fokus pada anak usia SD sampai SMA. Yang fokus pada misalnya belajar UTBK dan lain-lain. Kemudian ada yang fokus belajar bahasa apapun itu ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Korea, Mandarin, dan lain-lain. Ada yang fokus di administrasi sekolah, atau teman-teman adik-adik biasa dengar ada istilah learning management system gitu ya. Kalau ada pertanyaan, apakah mungkin ada jenis lain yang bertambah selain 6 ini? Mungkin banget gitu. Itu berangkat dari inovasi teman-teman ya, inovasi adik-adik. Dunia ini terus bergerak. Apa yang tidak ada sekarang mungkin sangat ada di 1, 2, atau 3 tahun ke depan, karena kebutuhan manusia itu terus bertambah, intuisi pebisnis itu juga terus bertambah gitu. Jadi sangat mungkin untuk muncul spesifikasi lain ya untuk teknologi pendidikan. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, bagaimana teknologi berdampak pada perkembangan dunia pendidikan masa kini dan masa depan. Ini untuk pemantik diskusi. Kalau menurut saya, dampak teknologi dalam dunia pendidikan itu ada 3. Yang pertama, pergeseran konten pembelajaran. Kalau dulu mungkin saya misalnya, dulu dalam pikiran saya profesi itu hanya ada guru, perawat, dokter, tentara, polisi, ASN gitu. Dulu saya kayaknya sulit membayangkan ada posisi namanya data analis, UI UX design, UX writer, dan lain sebagainya ya. Apalagi sekarang udah ada dunia kripto gitu yang ada codingnya spesialis untuk coding blockchain dan lain-lain. Ada pergeseran penyesuaian konten pembelajaran. Yang kedua, penggunaan teknologi. Kalau dulu mungkin kita gunakan teknologi itu sebagai sumber informasi. Itu udah
udah paling canggih mungkin ya di zaman saya. Nah, sekarang teknologi itu juga sebagai alat seperti saat ini kita menggunakan Zoom untuk interaksi workshop gitu. Ada banyak jenis, misalnya teknologi artificial intelligence misalnya, kalau teman-teman ini yang bisa merekomendasikan sesuatu yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian yang ketiga itu soal kolaborasi. Kalau dulu mungkin agak butuh waktu gitu ya kita itu untuk berkolaborasi satu sama lain gitu ya, baik itu antara universitas satu dan universitas lain, atau antara perusahaan teknologi pendidikan dengan institusi pendidikan gitu. Kalau sekarang kolaborasi itu menurut saya karena perkembangan teknologi sudah semakin terbuka gitu. Pak Menteri ya, Pak Nadiem Makarim sangat getol dengan program Kampus Merdeka. Itu salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kolaborasi antara dunia industri dengan dunia kampus gitu. Nah, ini sekedar pengantar diskusi dari saya ya, Mbak Risa. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan di dalam slide. Kita mungkin akan lebih banyak di diskusi. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Mbak Ade Irma. Ini banyak sekali yang bisa kita, tadi menarik ya Mbak ya. Apakah zaman dulu kita mikirnya ya pekerjaan itu hanya tadi ya Mbak ya, ada guru hanya ataupun polisi, TNI dan sebagainya. Ternyata sekarang banyak konten kreator jadi profesi gitu ya Mbak ya. Ibaratnya itu adalah salah satu bentuk dari elaborasi ini kali ya, elaborasi profesi mungkin yang sekarang terjadi di era teknologi ini. Oke, seru sekali. Jadi banyak sekali nih yang bisa kita tadi pemantik diskusi yang disampaikan ke Mbak Ade untuk rekan-rekan semuanya. Mungkin boleh diceritain sedikit Mbak Ade, di Grade Edu itu ada ngapain aja sih di Grade Edu gitu ya? Dan apa sih sustainable ataupun impact yang bisa kita rasakan proses dari perjalanan Mbak Ade sebagai CEO dari Grade Edu. Mungkin teman-teman ingin tahu nih, gitu Mbak Ade. Silakan Mbak Ade. Ya, cerita tentang Grade Edu ya. Grade Edu itu saya ini sebenarnya nggak punya background sebagai pengusaha gitu ya. Bercita-cita jadi pengusaha pun tidak gitu. Makanya saya di awal ngambil keguruan, kemudian S2 pertama malah ngambil kebijakan publik gitu ya. Itu menandakan waktu itu saya mau jadi ASN gitu. Cuma singkat cerita, saya bersama teman-teman itu dulu ceritanya sebenarnya diskusi awalnya Grade Edu itu platform ini Mbak Risa yang mempertemukan antara siswa dengan guru les. Dulu ide ceritanya tuh seperti Gojek gitu ya. Ya karena latar belakang pengalaman yang minim, terus secara ilmu juga minim gitu ya. Tapi karena ya semangat anak muda ya dicoba aja gitu ya. Akhirnya itu sempat berjalan beberapa saat, kemudian akhirnya kami dapat investor gitu. Ya memang penyakitnya kalau dapat investor itu Mbak, teman-teman ini juga jadi pelajaran ya. Kita itu memang harus sebisa mungkin menghilangkan idealisme, menghilangkan tuh karena sebagian besar kebijakan itu akhirnya dipengaruhi oleh apa yang diinginkan oleh investor gitu ya. Karena investor nanamin duit kan pasti juga menginginkan sesuatu gitu ya. Ingin pertumbuhannya cepat karena ya tren startup itu kan tumbuh dengan cepat gitu ya. Sempat berjalan sampai 2019, akhirnya di saat COVID itu kan siswa itu belajarnya di rumah gitu ya. Pemerintah juga akhirnya mengupayakan berbagai macam cara supaya siswa bisa belajar dengan optimal. Di situ kami merasa model bisnis yang kami tawarkan itu sudah tidak relevan. Pilihannya memaksa untuk bertahan atau menyesuaikan dengan keadaan. Akhirnya waktu itu kami putuskan di 2020
eh, mengganti model bisnis yang dulunya itu fokusnya dari anak sekolah sampai profesional, akhirnya setengahnya dipangkas, Mbak. Akhirnya tidak ngambil yang segmen sekolah, tapi ngambil yang profesional. Profesional itu ya teman-teman mahasiswa sampai yang sedang bekerja gitu ya, yang ingin meningkatkan skill dan lain-lain. Karena waktu itu juga harus efisiensi, mengurangi SDM dan membatasi segmen bisnis. Di awal memang karena ya COVID, Mbak ya, udah bisa jalan aja, alhamdulillah gitu. Kami ya seperti yang lain mungkin hanya menyediakan kelas dan pengajar gitu ya. Pengajar yang ngajar via Zoom karena aplikasi yang di-develop, website yang di-develop 100% udah nggak bisa dipakai. Nah, mental ini juga yang mungkin juga teman-teman harus ketahui bahwa ya jadi pengusaha jangan baper gitu ya. Karena banyak hal yang tidak terduga sangat mungkin terjadi begitu ya. Faktor itu juga bisa datang dari mana saja, bisa datang dari kondisi dunia, kan kemarin COVID, satu dunia itu kena semua, mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Ada kondisi misalnya dari teman kita, ada kondisi dari investor, ada kondisi dari dalam diri kita sendiri ya. Dari kita itu juga banyak faktor. Kitanya, keluarga kita, apapun itu. Jadi salah satu yang harus dimiliki oleh pengusaha itu pertama jangan baper, kedua harus tegas mengambil keputusan apa yang tepat diambil saat itu, dan harus tetap komit dan semangat untuk menjalankan apa yang sudah diputuskan gitu ya. Nah itu yang harus dimiliki kalau teman-teman itu ingin menjadi pengusaha gitu. Ya karena kita tanggung jawab kita terhadap investor, kalau pakai uang investasi, tanggung jawab kita juga ke karyawan, kalau kita punya karyawan, ya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, karena ini bisnis kan menjalankan keinginan kita ya, cita-cita kita, visi dan misi kita. Ada ini kompetitor juga luar biasa nih Mbak, seiring berjalannya waktu kompetitor, akhirnya kami memutuskan di 2021 akhir itu, Grid Edu tidak hanya mengembangkan konten, tapi juga harus fokus pada pengembangan teknologi. Pendidikan itu kalau hanya diurus oleh Grid Edu sendiri, diurus itu dalam arti Grid Edu satu arah nih memberikan konten, akan ruang kolaborasinya tuh akan sempit gitu. Nah, kami berpikir bagaimana supaya Grid Edu itu juga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Ya salah satunya dengan universitas, lembaga-lembaga pendidikan lain. Akhirnya kami juga akhirnya merencanakan mengembangkan teknologi yang bisa digunakan oleh banyak pihak gitu Mbak. Jadi tidak hanya mengembangkan konten tapi juga mengembangkan teknologi agar kolaborasi itu tercipta. Mungkin teman-teman kalau buka website-nya Grid Edu sekarang itu mungkin teman-teman hanya melihat konten pembelajaran ya, hanya melihat konten pembelajaran atau kolaborasi Grid Edu dengan yang lain. Jadi saat ini Grid Edu sudah kolaborasi dengan Kemendikbud lewat program Kampus Merdeka. Itu ada 2 program kemarin yang kami share ke mahasiswa. Itu pertama soal data analis, karena kebutuhan data sekarang ini sangat tinggi. Kemudian UI UX design, karena kan hampir semua bisnis konvensional itu bergeser ke bisnis digital. Kalau sudah masuk ke bisnis digital, yang dibutuhkan adalah SDM digital. SDM digital itu apa sih? Ya SDM digital itu SDM yang bisa mengolah data, itu namanya data analis. SDM yang bisa mendesain web, itu namanya UI UX design, dan lain-lain gitu, Mbak Risa. Kemudian ada kolaborasi Grid Edu juga dengan kampus kartu prakerja, kolaborasi juga dengan BP2MI, BPJPH, dan banyak lagi pihak yang lain gitu. Jadi kalau di 2020 kami memutuskan untuk pivot, 2021 itu setengahnya itu mematangkan produk, setengahnya itu akhirnya memutuskan untuk mengembangkan teknologi untuk kolaborasi. Nah sekarang ini fasenya sedang mengembangkan kolaborasi teknologi gitu. Ke depan juga ada rencana untuk mengembangkan teknologi artificial intelligence. Ya, pergi ke pasar tengah, beli jaket bomber supaya makin pede. Terima kasih ilmunya Mbak Ade. Sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada kurangan.
Oh, luar biasa Mbak Ade. Banyak sekali yang bisa kita serap pada hari ini. Mbak Ade sebagai penutup pada sesi 1 ini boleh diberikan closing statement mungkin Mbak Ade untuk kita semua yang ada di sini, untuk pengingat kita semuanya. Karena ini dari berbagai kalangan, ada pelaku ekonomi kreatif, ada Bapak Ibu dosen, kemudian juga ada rekan-rekan dari instansi lain ya, dan juga universitas lain, dan terutama banyak juga rekan-rekan yang basicnya mungkin dari pendidikan, dari sains, dari ekonomi, tapi ingin bergabung dan belajar di sini dalam hal edutech dan business skill. Silakan Mbak Ya. Adi. Ini nggak tahu ini bisa jadi closing statement apa enggak ya, tapi ya ini teman-teman jangan berhenti belajar, teman-teman jangan berhenti untuk mengupgrade diri ya. Salah satu alasan kenapa saya suka dengan bisnis yang saya kembangkan ini adalah di sini saya dipaksa untuk terus belajar gitu. Jadi mau tidak mau harus belajar, jangan membatasi diri untuk hal-hal yang kalau mungkin Mbak Rizka nggak percaya, mungkin Pak Haji nggak percaya. Saya dulu sebelum jadi CEO tuh saya tuh karyawan gitu, karyawan di Gernedu gitu. Karena ya kita belajar kerja nggak usah hitung-hitungan lah ya. Karena yang ngatur rezeki, yang ngatur apa nanti ada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya ini ya adik-adik teman-teman jangan patah semangat, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, gagal, coba lagi, jangan berhenti belajar, jangan membatasi diri, jangan merasa malu ngerjain ini, nanti kita akan ketemu di titik di mana, oh, ini loh maksud Tuhan memberikan saya cobaan ini, ujian ini, nanti akan ketemu sendiri. Jadi selamat mencoba, dunia pengusaha itu dunia yang sangat berat, tantangannya banyak, ujiannya banyak, jatuh bangunnya banyak gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau jadi pengusaha itu luar biasa, tidak banyak pengusaha di Indonesia, mudah-mudahan teman-teman menjadi cikal bakal pengusaha yang sukses. Sampai ketemu, saya membuka ruang diskusi dimanapun, kalau ada pertanyaan apa, mau diskusi saya open, bisa tanya lewat sosial media saya nggak aneh-aneh ya, sesuai dengan nama tadi yang di Zoom. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu Risa, Pak Aji. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Apa yang saya sampaikan mungkin tidak canggih-canggih banget, tapi dunia ini udah canggih lah ya. Saya tidak perlu secanggih. Terima kasih sekali lagi waktunya Bu Risa, Pak Aji, teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Ade. Kalau Mbak Ade mau karyawan, kalau saya sekarang masih karyawan Mbak. Ya, semoga bisa next seperti Mbak Ade jadi CEO gitu ya. Dan benar kata Mbak Ade ya, kita jalannya aja dulu, bergerak aja dulu, karena memang kalau kata Bapak pendidikan kita Pak Buya Hamka bilang ya, hidup itu memang harus bergerak. Ada jalan, ada berdiri, ada berlari, ada jatuh, dan kita terus bangkit berjalan kembali. Artinya semuanya harus dijalani dengan sebaik mungkin. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak Ade. Terima kasih Mbak Ade. Terima kasih juga Mbak Risha. Ini mudah-mudahan Mbak Ade mau ini nanti berkomunikasi lanjut ini, insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada sinergi dengan Untan khususnya. Ya, dengan Gernedu yang bisa kita jajaki. Ya, mudah-mudahan ini juga jadi salah satu cara kita mengakselerasi SDM di Pontianak dan Kalimantan Barat sama Gernedu. Betul. Terima kasih banyak Mbak Ade. Sama-sama, terima kasih. Dan yang mahal juga ini adalah relasi dan jejaring kita yang hadir hari ini ya. Jangan lost contact, kita boleh sering ketemu lagi nih lewat mungkin media sosial. Habis ini boleh follow-follow Instagram. Kalau tadi Mbak Ade Irma memang bilang aku di IG-nya mudah sekali sesuai dengan nama ya Mbak ya. Bang Fahru Rozi juga begitu. Follow saya juga boleh, tapi nama saya dibalik biar kayak orang internasional gitu Mbak. Baik, thank you Mbak Ade, thank you Bang Haji, thank you semuanya yang masih terima sampai. Kasih. Iya, dan luar biasa kita beri aplaus yang meriah dong, penghargaan istimewa untuk Mbak Ade Irma Setianegara, CEO dari Gernedu yang telah memberikan berbagai insight-insight yang luar biasa.